Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz, bagi orang Melayu, rumah bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi tanda kesempurnaan hidup. Beberapa ungkapan Melayu menyebut rumah sebagai cahaya hidup di bumi. Kemudian tempat beradab berketurunan. Kemudian tempat berlabuh kaum kerabat. Tempat singgah dagang lalu. Secara umum, rumah Melayu meliputi rumah kediaman, rumah balai, rumah ibadah, dan rumah penyimpanan atau lumbung. Penamaan itu sesuai dengan tujuan dan fungsi dari bangunan. Namun terkadang penamaan rumah juga berdasarkan pada bentuk dan gaya atapnya. Misalnya ini contoh rumah panggung, ya, rumah induk, rumah ruang dalam, ruang tengah, ruang muka, kemudian ada selasar. Bangunan rumah Melayu biasanya terdiri dari yang pertama, selasar, yaitu bagian depan rumah yang tidak berdinding, biasanya digunakan untuk menyambut tamu atau tempat bagi anak-anak bermain. Selasar ada 3 jenis, yaitu selasar dalam, yaitu selasar yang menyatu dengan rumah induk, selasar luar, selasar yang tidak menyatu dengan rumah induk, selasar jatuh, selasar yang lebih rendah dari rumah induk. Rumah induk. Ruang muka, ruang tempat kaum ibu serta tempat tidur bagi keluarga perempuan dan anak-anak yang belum 7 tahun. Ruang tengah, ruang tempat tidur anak laki-laki yang sudah berusia lebih dari 7 tahun. Ruang dalam, ruang tidur untuk orang tua perempuan dan anak perempuan yang sudah berusia dewasa. Ketiga, penangga. Penangga disebut juga dengan ruang dapur. Adalah tempat memasak, penyimpanan alat memasak, alat pertanian atau nelayan. Beberapa istilah dalam seni bina rumah Melayu antara lain selembayung, hiasan berupa kayu bersilang dengan ukiran pucuk pakis yang terletak pada kedua ujung perabung atapnya. Ini bisa dilihat. Kemudian ada atap limas, atap rumah yang berbentuk limas. Bentuk rumah ini dapat dilihat di sepanjang pantai timur Pulau Sumatera. Lipat kajang, atap rumah seperti kajang yang dilipat. Bentuk rumah ini dapat dilihat ke negerian Sentajo. Atapnya menggunakan perabung. Orang Melayu memudahkan ucapannya menjadi bubung. Selanjutnya atap percalang, disebut juga atap lancang atau atap lentik karena atap ini diambil dari bentuk atap rumah pada perahu lancang yang berbentuk lentik. Bentuk rumah ini masih dapat ditemukan di daerah Kampar. Beberapa istilah dalam susunan dinding papan antara lain surun sirih, susunan papan dan dinding rumah yang diatur seperti menyusun sirih, yakni papan yang susunan papan kemudian berpian, rumah yang ujung papannya dibuat miring dan saling menempel. Tindih kasih, susunan papan untuk dinding rumah yang ujung papannya dibuat siku-siku dan disusun saling berlawanan dan menindih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.